Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 402. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kemudian dia menjelaskan semua yang telah terjadi. Saya bisa selamat karena berkat Kincen yang telah mengorbankan hidupnya. Adapun tim kalian, saat saya melarikan diri, mereka masih terjebak di dalam. Saya khawatir mereka mungkin tidak selamat. Semua orang tercengang. Istana berkabut berkolusi dengan ras alien, memasang jebakan, kepemilikan tubuh dari pengaruh besar, membantai semua pengaruh besar. Apakah ini benar? Semua orang terkejut. Mustahil, bagaimana ini mungkin? Maksudmu, seniman bela diri dari tim kita semuanya telah mati? Omong kosong apa ini? Semua orang bergetar karena marah. Istana berkabut. Mata semua orang merah juga menggertakkan giginya. Jika yang dikatakan si Tujen dan Yue Caolun benar, maka istana berkabut berkolusi dengan ras asing dan membunuh kekuatan kuat mereka. Ini merupakan kejahatan keji. Lalu bagaimana dengan Kaisar Pengleiku? Siapa yang telah membunuhnya? Kata Wusang dengan suara dingin. Tentu saja, itu juga istana berkabut yang telah membunuhnya, kata si Tujen. Itu, istana berkabut. Apakah kamu tidak berbohong? Kata Wusang. Dia sedikit meragukan si Tujen. Segera tekanan yang kuat dilepaskan Wusang, menyapu si Tujen dan Yue Caolun. Wusang, apa yang kamu lakukan? Berhenti, kata Ouyang Wuliang. Segera Ouyang Wuliang juga mengeluarkan auranya. Nangang Jen juga mengeluarkan auranya dan melindungi Yue Caolun. Aura keduanya dan Wusang bertabrakan satu sama lain. Wusang, memang itulah yang terjadi. Saya tidak berbohong, kata si Tujen. Saat ini tiba-tiba saluran luar angkasa berfluktuasi lagi. Cuing, dua orang keluar. Itu adalah Pantom dan Chen Sisi. Setelah keduanya sampai, mereka langsung disambut oleh seseorang yang diutus Sekte Iblis untuk menjemputnya. Orang ini bernama Kaisar Ular Meiwu. Setelah itu Wusang langsung bertanya kepada keduanya tentang kematian Peng Lei. Sama dengan si Tujen, Pantom dan Chen Sisi juga mengatakan hal yang sama, yaitu istana berkabutlah yang telah membunuh Peng Lei. Wajah Wusang menjadi tenggelam. Tiga kekuatan mengatakan hal yang sama. Pasti itu adalah kebenarannya. Istana berkabut. Kaisar bela diri Wusang meraung. Sosoknya akan pergi mengejar tim istana berkabut. Namun tiba-tiba saluran keluar kembali berfluktuasi lagi. Cuing, dua sosok terbang keluar. Itu adalah tubuh emas dan Peilau. Keluar, akhirnya keluar, teriak keduanya dengan sedih. Perjalanan ke dunia Yukono ini adalah panen besar. Akan tetapi mereka juga hampir terbunuh, dan bahkan mereka berdua harus kehilangan harta berharga mereka. Tubuh emas langsung bergegas ke arah Wusang dan ahli kekaisaran Xuanyuan lainnya. Sedangkan Peilau, dia bergegas ke orang-orang Kidian. Mereka berdua menceritakan segalanya. Apa? Tubuh emas dan Peilau masih hidup? Mungkinkah Kincen juga masih hidup? Si Tujen, Yue Caolun, Ouyang Nana, dan Jia Yi bergegas kepada Pantom dan Chen Sisi. Mereka ingat Kincen sepertinya memiliki hubungan baik dengan Chen Sisi, dan mungkin dia memiliki berita tentang Kincen. Wanita Sekte Iblis, bagaimana dengan Kincen? Apakah dia masih hidup? Setelah mereka bertanya, mereka langsung menunggu jawaban Chen Sisi dengan gugup. Mendengar pertanyaan ini, Chen Sisi langsung bergidik. Air mata mengalir turun dari sudut matanya. Melihat Chen Sisi menangis, wajah Meiwu tiba-tiba tenggelam. Siapa orang bernama Kincen itu? Mengapa Chen Sisi menangis untuknya? Kata Meiwu. Dia telah meninggal, kata Pantom. Mustahil, si Tujen dan Yue Caolun berkata dengan gemetar. Sementara mata Ouyang Nana dan Jia Yi memerah. Mereka tidak dapat menerimanya. Kincen memang sudah mati.
Chen Sisi mengangkat kepalanya, air matanya menguap dan berkata, "Dia mati untuk menyelamatkanku," kata Chen Sisi dengan penuh emosional. Pada saat ini raungan yang menggelegar tiba-tiba terdengar. Itu adalah Wusang. Dia meraung ke langit. Istana berkabut membunuh Kaisar Penglei. Tidak heran mereka pergi dengan tergesa-gesa sebelumnya. Kata Wusang, segera sosoknya menghilang dari sana. Dengan cepat mengejar ke arah di mana Murong Binjun dan lainnya telah pergi. Tubuh emas dan 2 ahli martel emperor dari Kekaisaran Xuanyuan lainnya juga mengikuti. Orang-orang dari aula perangkat yang dipimpin oleh ahli martel emperor yang bernama Yuandu juga mengikuti. Apalagi setelah mengetahui Master Konoha juga terbunuh. Mereka menjadi semakin marah dan mengikuti Wusang untuk mencari keadilan. Akhirnya 1 jam telah berlalu dan saluran keluar perlahan-lahan tertutup di bawah mata semua orang. Orang-orang kuat dari pasukan utama benar-benar tampak putus asa dan menerima fakta bahwa semua orang dari pasukan utama mereka telah mati di alam Yu kuno dan tidak ada dari mereka yang selamat. Oleh karena itu, pada saat ini orang-orang yang marah satu persatu naik ke langit, mengejar ke arah di mana tim istana berkabut menghilang untuk meminta keadilan. Ayo, pergi juga. Ouyang Wulian beserta seluruh orang Papilunpil, Nangung Jen beserta seluruh orang Bloodline Holy Land juga melesat pergi mengikuti. Saat ini Wusang dan Yuandu telah melihat Hualing yang sedang mentransmisi murid-murid istana berkabutnya. Di saat murid-murid terakhir akan ditransmisi, Master Yuandu dari aula perangkat membentuk sebuah segel. Seketika formasi muncul, memblokir murid-murid terakhir untuk pergi. Hualing, istana berkabutmu telah membunuh murid-murid dari aula perangkatku, dan bahkan Master Konoha. Hari ini aku bertekad untuk mencari keadilan bagi murid-muridku yang telah mati, kata Yuandu dengan wajah suram. Pada saat yang sama, satu persatu pengaruh kekuatan besar muncul di sana. Hualing, istana berkabutmu berkolusi dengan ras alien, membunuh murid-murid jenius kekuatan kami. Sekarang kami akan menuntut keadilan. Murid-muridmu yang mati, mengapa meminta keadilan kepada istana berkabut saya? Kata Hualing dengan arogan. Omong kosong apa dengannya? Ayo tangkap murid-murid istana berkabut itu. Dan mereka pasti akan mengaku dan menceritakan semua yang terjadi. Segera Wusang melesat ingin meraih murid-murid istana berkabut hidup-hidup. Melihat itu Hualing mendengus. Sosoknya berkedip. Bunga-bunga warna-warni muncul dan mengelilingi murid-murid istana berkabut yang tersisa. Bunga-bunga itu seperti lotus tiba kepada murid istana berkabut dan meledak. Seketika murid-murid itu mati. Demi menyembunyikan kebenaran istana berkabut, dia tidak ragu langsung membunuh murid-murid itu. Selanjutnya Master Yuandu dan Wusang bertarung dengan Hualing. 1 versus 2. Pertarungan sangat sengit. Mereka bertiga sama-sama adalah ahli martel emperor tahap tengah. Namun terlihat di bawah serangan gabungan Wusang dan Master Yuandu, Hualing mampu bertahan dan menandinginya. Sesaat kemudian sebuah lonceng ungu muncul di atas kepala Hualing. Saat itu didesak sebuah gelombang suara jiwa yang menakutkan menyapu dan menyebar ke semua seniman bela diri di sekitar. Tidak baik. Awalnya Ouyang Wulian, Nangung Jen dan yang lainnya akan bergabung ke medan perang untuk mengalahkan Hualing. Namun mereka dikejutkan oleh gelombang suara sonik dan langsung menyerang jiwa. Ahli martel sovereign tahap akhir seperti Ouyang Nana dan lainnya bahkan langsung memuntahkan darah di bawah serangan gelombang suara sonik ini. Dan jiwa mereka terluka. Bahkan ahli martel emperor tahap awal semuanya pucat dan gemetar, memuntahkan darah lalu mundur dengan ngeri. Bahkan dalam gelombang suara jiwa ada napas menakutkan yang berubah menjadi lolongan seperti hantu bergegas ke semua orang penuh dengan niat membunuh yang ganas. Itu ternyata jiwa dari Master Sekte Pedang Kuno. Ternyata kamu telah memurnikan jiwa Master Sekte Pedang Kuno. Tercela. Satu persatu berkata dengan marah. Dikatakan dahulu kala ada sebuah sekte bernama Sekte Pedang Kuno. Sekte ini menjadi salah satu sekte terkuat di domain bela diri.
Namun sekte itu dihancurkan oleh Istana Berkabut dan Istana Penegak Hukum karena dianggap berkolusi dengan sekte setan. Karena mengembangkan harta berbahaya dan terlarang, yaitu lonceng jiwa. Kenapa terlarang? Karena untuk membuat lonceng jiwa ini kuat, itu dengan memurnikan dan mengorbankan jiwa-jiwa manusia. Namun ternyata ini adalah ulah Istana Berkabut. Nyatanya sekarang lonceng jiwa ada di tangan Hualing. Dan Master Sekte Pedang Kuno juga dimurnikan dan dikorbankan kepada lonceng jiwa. Juga murid-murid Sekte Pedang Kuno yang tak terhitung jumlahnya, yang telah dibantai juga dikorbankan kepada lonceng jiwa. Sesaat kemudian Master Yuandu mengeluarkan sebuah palu hitam, lalu dilayangkan ke arah Hualing. Ini adalah harta karun istana perangkap, palu emas abadi. Segera palu dan lonceng jiwa bertabrakan, menciptakan gelombang kejut. Di bawah palu emas abadi, lonceng jiwa nampak sedikit berdengung. Di sisi lain sebuah cahaya hitam keluar dari tengah alis Wusang. Cahaya hitam itu melesat, menusuk dan bertabrakan dengan lonceng jiwa. Di bawah serangan Master Yuandu dan Kaisar Wusang, lonceng jiwa Hualing tiba-tiba menjadi redup, tidak dapat melepaskan kekuatannya dan ditekan. Terlepas dari penindasan lonceng jiwa, semua ahli Martial Emperor menyerbu ke arah Hualing. Gawat, harus pergi dari sini, kata Hualing dengan ekspresi wajah yang berubah. Semuanya, kaisar ini tidak akan menemanimu, kata Hualing. Segera dia memuntahkan segenggam darah kepada lonceng jiwa. Seketika lonceng jiwa meledak menjadi cahaya ungu, disusul dengan sebuah celah yang muncul dalam kehampaan. Kaisar Hualing tenggelam dalam kehampaan itu lalu menghilang. Mau lari, Kaisar Wusang mengejar dan juga tenggelam ke dalam kehampaan. Namun dia gagal. Kaisar Hualing benar-benar telah pergi, menghilang ke dalam kehampaan. Akhirnya semua orang pergi dan kembali. Semuanya melaporkan hal ini kepada setiap pengaruh kekuatannya masing-masing. Berita ini menyebar luas dengan cepat. Wuyu yang awalnya damai sekarang tidak lagi damai. Istana Berkabut telah menyebabkan gempa besar yang melanda setiap kekuatan. Berita Istana Berkabut yang berkolusi dengan ras alien menyebar ke seluruh Wuyu. Ras alien adalah ras yang menginvasi ras manusia di zaman gelap dulu. Namun sekarang Istana Berkabut berkolusi dengan ras alien. Apa tujuan Istana Berkabut? Apakah mereka ingin membuat zaman gelap lainnya di era sekarang? Bagaimana ini bisa ditoleransi? Tiba-tiba tersebar berita, seluruh Wuyu dan pasukan utama akan bergabung untuk menaklukkan Istana Berkabut. Ketika berita ini tersebar luas, seluruh domain bela diri bersemangat, dan semua orang menantikan pasukan-pasukan utama untuk bergerak. Tentu saja yang menjadi pusat perhatian utama adalah Kekaisaran Xuanyuan, karena Kekaisaran Xuanyuan bisa disebut pusat kekuatan terkuat kedua setelah Istana Berkabut. Selama Kekaisaran Xuanyuan bergerak, mungkin kekuatan lainnya juga akan bergerak. Pada saat seluruh Wuyu sedang gempar, 3 hari setelah penutupan alam Yu kuno, terlihat di luar alam Yu kuno tiba-tiba sebuah kekosongan merobek celah, dan botol giok hitam keluar dari sana. Hahaha, akhirnya aku keluar. Itu adalah Molly dan iblis api merah yang bertubuh Hongyan. Walaupun mereka berdua terombang-ambing di turbulensi luar angkasa, pada akhirnya mereka berdua dapat keluar dengan selamat. Walaupun botol giok itu nampak sedikit retak. Di saat iblis api merah menatap botol gioknya yang retak dengan tidak berdaya, Molly saat ini malah memandangi tubuh Hongyan yang mulus. Akibat turbulensi sebelumnya, jubah Hongyan compang-camping, membuat bagian-bagian intim tubuhnya terlihat oleh Molly. Molly, kendalikan matamu, kata iblis api merah seraya menampar Molly. Seketika Molly tersadar, itu memang tubuh mulus Hongyan, tapi di dalamnya itu adalah iblis api merah. Memikirkan hal itu, Molly menjadi sedikit jijik. Tapi Molly harus mengakui tubuh Hongyan ini sangat aduhai dan menggiurkan. Walaupun Hongyan sudah berumur dewasa, tapi nampaknya belum pernah ada yang menikmatinya, karena wangi perawan tercium kemana-mana dari tubuhnya. Sial,
Aku harus secepatnya menemukan cara untuk mengambil tubuh orang lain, kata iblis api merah. Dia mengeluh. Dia adalah Raja Iblis yang bermartabat, dan sekarang menjadi seorang wanita ini mempermalukan otoritasnya. Seseorang akan datang, kata iblis api merah. Persepsinya menangkap ada yang akan datang ke arahnya. 3 orang muncul di sana. Ketiga orang ini dikenal sebagai 3 bersaudara dari keluargaku. Di saat melihat iblis api merah dan Molly, ketiga bersaudara itu langsung mengepung keduanya. Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini? Ketiga bersaudara itu saling memandang, sebelum akhirnya mata ketiganya tertuju kepada kecantikan Hong Yan yang aduhai. Tidak masalah siapa kami, tapi siapa kamu? Kata iblis api merah. Dia menghela napas lega. Setidaknya ada orang yang datang untuk berganti tubuh. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.